Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrisi Kurnia Muharam, NPM 1934 01063 dari Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Inflasi dan Pengangguran di Indonesia tahun 1983 sampai 2014 yang ditulis oleh Dery Haryanto dari SPS UPI Pendidikan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keadaan suatu perekonomian dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian satu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro, pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional real yang dicapai satu negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi seperti inflasi dan pengangguran tentunya akan mewujudkan berbagai pengaruh buruk bagi perekonomian itu sendiri. Untuk menghindari pengaruh yang tidak baik tersebut, diperlukan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi terdiri atas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama pertumbuhan jangka panjang tahap 1, yaitu tahun 1969 sampai 1994 cukup tinggi, yaitu rata-rata 6,8% per tahun, dan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari sebesar $70 yaitu pada tahun 1970 menjadi $1.080 pada tahun 1996, merupakan dampak dari semakin rendahnya inflasi yang terjadi. Metode penelitian dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif sendiri adalah sebuah penelitian yang membuat klasifikasi suatu fenomena dengan cara menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dan pendekatan secara kuantitatif, yaitu dalam bentuk perhitungan secara formulasi matematis yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu variabel upah, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Indonesia selama periode 1983 sampai 2014. 2. Inflasi pada tingkat yang rendah akan berfungsi mendorong perkembangan perekonomian, sedangkan inflasi pada laju yang tinggi justru akan menghambat perkembangan perekonomian. 3. Inflasi yang sudah berkembang cepat perlu ditanggulangi karena dapat merusak struktur perekonomian, dan inflasi dapat ditanggulangi secara cepat namun dibarengi dengan timbulnya angka pengangguran yang tinggi. Dan alternatif lain, inflasi dapat ditanggulangi secara perlahan, tetapi penyebabnya inflasi menjadi tidak jelas walaupun diikuti dengan pengangguran yang rendah. Tindakan yang diambil dapat dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan himbauan, dan dapat pula dengan insentif perpajakan dan kebijakan
penghematan, atau dengan campuran dari semua kebijakan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.